Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Fresloka. Di sini kami akan menjelaskan progres dari proyek kami untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah dasar pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Rizky Fadila. Yang mana di sini kami membuat sebuah platform jual beli online untuk kebutuhan dapur, buah, dan sayur berbasis mobile. Sebelumnya, perkenalkan, tim Fresloka. Saya sendiri Arfan Hasana sebagai Project Manager dan Desain UI. Yang kedua ada Fajar Ferdianda sebagai tester analis. Yang ketiga ada Febria Darmawansyah sebagai tester analis. Yang keempat ada Rangga Halim Perdana sebagai UI dan UX. Yang kelima ada Royan Zakia Rahmajaya sebagai front end. Yang melatar belakangi kami dalam mengembangkan sebuah aplikasi ini yaitu di era digital yang semakin pesat perkembangannya, orang tentunya mengejar efisiensi dari gaya hidup, salah satunya dalam berbelanja. Untuk memenuhi kebutuhan dapur seperti buah, sayur, dan pelengkapan dapur lainnya, belanja secara konvensional tentunya akan banyak menghabiskan waktu, terutama di kota besar dengan mobilitas yang tinggi. Dengan adanya aplikasi mobile Fresloka, tentunya konsumen dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus pergi ke pasar tradisional maupun supermarket untuk berbelanja. Baiklah, tanpa basa-basi, kami akan menjelaskan alur dari aplikasi yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan entity relationship diagram dari aplikasi mobile yang kami buat. Di sini ada 4 entitas, yaitu barang, pembeli, transaksi, dan juga pesanan. Adapun atributnya, pada entitas barang, di sini mempunyai atribut nama barang, jenis barang, stok, ID barang, dan juga harga. Dan pada entitas pembeli, di sini ada nama, ID pengguna, alamat, dan juga nomor handphone. Pada transaksi ada transfer bank, total harga, dan juga COD atau metode pembayarannya. Nah, pada pesanan di sini kita mempunyai atribut ID barang, jumlah barang, nama barang, dan juga estimasi dan juga total harga. Di sini relasi antara pembeli dan transaksi, tipe relasinya yaitu satu ke banyak atau one to many. Di sini satu pembeli dapat melakukan banyak transaksi, tetapi setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu pembeli. Nah, selanjutnya relasi antara barang dan pesanan, tipenya yaitu one to many. Di sini satu barang dapat dipesan dalam banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya mengacu pada satu barang. Selanjutnya, relasi antara transaksi dan pesanan, yaitu one to many, yang mana satu transaksi dapat mencakup banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya terkait dengan satu transaksi. Nah, dari sini ada relasi antara pembeli dan barang, tipe relasinya yaitu many to many, yang mana seorang pembeli dapat membeli banyak barang, dan satu barang dapat dibeli oleh banyak pembeli. Relasi ini biasanya diimplementasikan dengan tabel penguntung junction table yang menyimpan ID pembeli dan ID barang. Jadi ERD yang kami buat ini merupakan gambaran bagaimana sistem pembelian barang berfungsi dengan fokus pada entitas utama seperti barang, pembeli, transaksi, dan pesanan. Setiap entitas di sini memiliki atribut yang relevan, yang mana relasi antara entitas tersebut menunjukkan bagaimana data saling berinteraksi dalam sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efisien. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok Presloka, saya Fajar Ferdianda dan teman saya. Febri Hermawansyah Putra. Kami di sini akan menjelaskan tentang proyek kami tentang jual beli yang bernama Presloka. Ini merupakan tahap awal untuk tugas timeline pertemuan 12 proyek tugas UAS DPM. Proyek ini belum sepenuhnya selesai atau final.
Dan proyek ini akan terus berkembang sampai pertemuan terakhir, pertemuan 16 dasar pemrograman mobile. Baiklah, di sini akan dijelaskan oleh Febrial Darmawansyah. Kepada saudara Febrial, dipersilakan. Terima kasih Fajar Ferdianda. Baiklah, di sini kita masuk yang pertama yaitu pada DFD customer. Baik, sebelumnya apa itu DFD? DFD adalah data flow diagram. Nah, untuk sistem e-commerce Trustloka yang kami miliki. Nah, menggambarkan alur data antara entitas eksternal, diantaranya customer, admin, Trustloka shop, dan developer. Dengan sistem utama yaitu sistem Trustloka. Berikut adalah penjelasan dari alur data dan aktivitas di masing-masing panah. Nah, yang pertama itu customer. Customer ke Trustloka. Nah, memiliki aktivitas yang pertama yaitu melakukan registrasi atau login ke sistem. Selanjutnya melakukan pencarian produk, memasukkan keranjang, melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu sistem Trustloka ke customer, yaitu memberikan respon, menampilkan informasi produk, menampilkan status produk, mengirim notifikasi atau konfirmasi pesanan. Sistem Trustloka ke customer. Selanjutnya yaitu admin ke sistem Trustloka. Di sini menampilkan hasil pencarian produk atau layanan. Selanjutnya mengelola data produk atau stok produk dan memantau transaksi yang dilakukan oleh customer, melakukan pengelolaan user, pengelolaan stok produk, admin ke sistem Trustloka. Selanjutnya itu sistem Trustloka ke admin. Di sini tugasnya yaitu menyediakan laporan transaksi, memberikan notifikasi terkait aktivitas sistem, menampilkan daftar user dan status akun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Ferdianda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Terima kasih. saudara Febri. Nah, untuk yang saya jelaskan ini yaitu Freshloka shop ke sistem Freshloka. Ini melakukan aktivitas yaitu mengelola stok produk, memproses pesanan yang diterima dari customer dan menginput informasi terkait pengiriman. Nah, untuk sebaliknya yaitu dari sistem Freshloka ke Freshloka shop, yaitu memberikan informasi pesanan dari customer. Selanjutnya menampilkan data penjualan, dan yang terakhir memberikan notifikasi terkait perubahan status pesanan. Untuk selanjutnya itu dari developer ke sistem Freshloka itu melakukan aktivitas melakukan pengembangan atau pembaruan fitur, memperbaiki bug atau error yang dilaporkan, melakukan pemantauan terhadap performa sistem. Yang baru itu dari sistem Freshloka ke developer. Ini yaitu melakukan aktivitas pengembangan sistem pembaruan fitur, memperbaiki atau error yang dilaporkan, melakukan pemantauan terhadap performa sistem dan eh, dan memperbaiki bug atau masalah-masalah yang ada di sistem tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ananda. Saya dari kelompok Freshloka. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram untuk tugas pertemuan 12, tugas akhir UAS desain pengenalan mobile. Baik, saya langsung saja. Di sini kami memiliki 4 aktor, yaitu customer, Freshloka shop, admin, dan developer.
Jadi untuk customer ini mereka tuh bisa mengakses registrasi, login, searching untuk melihat produk, terus juga bisa untuk masukkan produk ke keranjang sebelum membeli, lalu memilih metode pembayaran dan membeli produk. Selanjutnya itu Fresholka, itu bisa menggunakan menu registrasi, login, produk yang mau dikirimkan, lalu mengkonfirmasi penerimaan produk, menerima notifikasi seperti itu, lalu menyelesaikan komplain bila ada komplain dari customer. Selanjutnya itu adminnya. Admin ini bisa menggunakan registrasi, login, mengkonfirmasi produk yang dibeli oleh customer, lalu mengelola pengguna akun itu memantau customer lah seperti itu. Selanjutnya ada developer. Developer ini untuk bagian maintenance-nya, perbaikan aplikasi untuk lebih baik ke depan. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Fresloka. Perkenalkan, saya sendiri Rangga Halim Perdana. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu adalah user interface dan user experience. Nah, ini merupakan tahap awal untuk tugas timeline pertemuan 12, proyek tugas UAS dasar pemrograman mobile. Proyek ini belum sepenuhnya selesai karena masih dalam tahap pengembangan dan untuk pengumpulan tugas untuk timeline minggu ke-12. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang tampilan aplikasi yang kami buat. Yang pertama ini adalah tampilan dari home screen aplikasinya. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasi, kita akan masuk ke dalam bagian home screen. Terus ini adalah bagian login. Apabila user ingin masuk ke dalam aplikasi, diperlukan login dengan menggunakan email atau password. Dan selanjutnya akan langsung continue dan akan langsung masuk ke dalam halaman beranda. Terus apabila user tidak memiliki akun atau belum memiliki akun, akan diarahkan ke halaman register, yaitu user bisa memasukkan namanya, email, password, nomor HP, alamat, dan jenis kelamin. Nah, setelah semuanya register selesai, continue akan ada tombol continue dan user akan diarahkan ke halaman login lagi, dan user akan login ke halaman login, terus akan berada di halaman beranda. Nah, dalam halaman beranda ini ada beberapa fitur. Yang pertama itu adalah hamburger menu, search. Nah, di hamburger menu ini ada riwayat pesanan, kontak us, setting, dan logout ketika user ingin keluar. Terus kalau untuk search itu akan diarahkan langsung ke kategori, itu adalah buah-buahan atau sayuran yang akan dipilih. Terus bagaimana kalau user ingin menambahkan atau membeli suatu barang, itu akan user akan memilih barang, terus masuk ke keranjang dan akan masuk ke halaman keranjang. Nah, di sini ada deskripsi apa sih yang terkandung di dalam sayuran tersebut, seperti kesehatan, mungkin lokasi penanamannya, manfaat, dan juga price atau harga, dan tanggal experience dari sayur tersebut. Terus ketika user ingin check out, akan langsung diarahkan ke halaman pembayaran. Di sini ada alamat yang ketika register tadi user masukkan, terus pengirimannya, ada metode pembayarannya. Nah, untuk metode pembayaran ini akan diarahkan ke beberapa bank seperti BNI, BRI, dan BCA. Selanjutnya user akan membuat pesanan dan pesanan tersebut akan dikonfirmasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk tahap awal pengembangan aplikasi ini. Mungkin belum sempurna semua fiturnya dan akan terus berlanjut.
Terus, baik mungkin, ini penjelasan singkat saya tentang, bagaimana sih user atau UI UX yang aplikasi yang kami buat. Mungkin untuk, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Sekia Ramajaya. Saya dari tim Freshloka, yaitu eh, bagian front end dan back end. Nah, di sini saya akan menjelaskan progres kami, yang mana kami sudah mencapai halaman login, register, dan juga home screen. Nah, di halaman home screen ini sebenarnya kita belum mengutik banyak, masih beberapa karena masih tahap pengembangan. Oke, untuk pertama kali aplikasi ini running, dia akan menampilkan logo terlebih dahulu. Akan menampilkan logo, kemudian di sini akan menampilkan login. Ketika kita sudah mendaftar, ketika kita sudah register, nah dia akan diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini kita login menggunakan register 1, yaitu kita disuruh menginputkan nama, email, password, dan juga phone number ketika kita belum mempunyai akun. Di sini ada sign up, nah, nama, email, dan juga passwordnya. Nah, kemudian setelah kita membuat nama, di sini kita akan login sebagaimana kita mendaftar, yaitu nama, email, dan juga password. Kita login sebagai loka@gmail.com, passwordnya pas123. Nah, ketika di sini kita sudah mendaftar dan mempunyai akun, kita akan login sebagai user. Nah, di sini progres kita baru mencapai sini. Untuk selanjutnya akan lebih dikembangkan lagi dan akan berjalan lagi sesuai desain dan use case-nya. Nah, di sini kita di halaman login home screen-nya, sini disambut dengan navbar, yaitu belanja apa hari ini, kemudian ada searching dan juga keranjang. Ketika nanti keranjangnya ditekan, itu buah-buahan apa saja yang sudah dipilih ke keranjang kemudian akan di check out. Kemudian searching ini fiturnya untuk mencari. Di sini kita akan mencari apa? Mencari buah, atau mencari sayur, atau mencari daging, atau mencari bumbu dapur. Nah, di sini hanya banner yang menampilkan, biasanya nanti ada diskon, ada promo. Kemudian sini ada kategori. Ketika kita mengklik kategori ini, maka yang muncul akan kategori yang kita klik. Misalkan sayuran, kita klik sayuran, maka akan semua tertampil sayuran, dan buah, bumbu dapur, dan juga protein. Nah, untuk progres kami ini masih di front end saja, belum sampai ke back end. Nah, untuk selanjutnya setelah hari demi hari kami akan melanjutkan ke back end-nya, sehingga fitur-fitur yang ada di sini semua bisa digunakan. Oke, sekian dari front end dan back end. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin, sekian video yang dapat kami jelaskan tentang, project UAS dasar pemrograman mobile untuk pertemuan ke-12. Apabila ada salah kata atau kekurangan informasi dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.